Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Kang Mas dan Mbak Ayu, bagaimana kabar kalian? Tentu baik-baik bukan? Kang Mas dan Mbak Ayu, baiklah, pada hari ini kita akan bercerita tentang diganggu penunggu gaib rumah Eyang. Saya dilahirkan dari keluarga yang berketurunan Jawa, lebih tepatnya Yogyakarta. Namun, saya dan orang tua tidak tinggal di Yogyakarta. Jadi setiap hari raya Natal dan Lebaran kami pulang ke Jogja untuk merayakan bersama keluarga lainnya. Kebetulan Eyang kakung saya merupakan keturunan dari Sunan Hamengkubuwono II, sehingga di Yogyakarta letak rumah saya tidak jauh dari keraton atau pusat kota. Jika teman-teman berkunjung ke Taman Sari Water Castle, lalu naik tangga sampai atas melihat pohon sawo yang tinggi, disitulah letak rumah Eyang. Kalau dulu orang yang punya rumah di lingkungan keraton hanya orang yang memiliki keturunan dari keraton. Kira-kira apa yang dipikirkan teman-teman ketika tahu rumah saya yang letaknya dekat dari keraton? Apakah keren, tidak menyangka, atau bahkan kaget? Pertama kali saya menginjakkan kaki di rumah Eyang sekitar tahun 2011. Jujur saja, saya merasa keren karena saya tidak tahu memakan waktu yang lama untuk pergi ke keraton dan destinasi wisata lainnya. Dari pertama kali saya menginjakkan kaki di rumah Eyang, saya tidak pernah merasa takut dan tidak pernah diganggu oleh hal-hal yang terjadi yang tidak kasat mata. Namun, ada satu malam yang mengubah semuanya rasa takut saya. Pada malam itu saya tidur dengan Eyang Putri dan Mama, dengan posisi saya tidur di tengah. Eyang memang suka tidur dalam keadaan mati lampu dan kipas yang mati. Saya tidak tahu jam berapa. Saya tidak tahu jam berapa pada saat itu. Tapi saya terbangun dengan keadaan tidak bisa melihat apa-apa. Saya merasakan seperti ada kuku-kuku tajam yang menggaruk telapak kaki saya. Dan itu terjadi tidak hanya satu kali. Kali pertama saya menggeser kaki saya dan mencoba untuk tidur kembali. Namun, saya merasakan garukan-garukan tersebut untuk yang kedua kalinya. Masih dengan respon yang saya berikan sebelumnya, yaitu menggeser kaki, namun kali ini ke arah yang berbeda. Dan untuk yang ketiga kalinya masih terjadi sama hal yang tersebut. Setelah garukan ketiga itu saya berusaha keras untuk tidur. Keesokan harinya saya menceritakan kejadian itu ke om saya. Om saya bilang bahwa om menggaruk kaki saya. Jika dipikir-pikir, untuk apa om masuk ke dalam kamar yang gelap hanya untuk mengganggu saya? Setelah itu, saya tidak pernah bertanya atau bahkan membicarakan pengalaman saya dengan anggota keluarga yang lain. Setiap kali saya datang untuk berlibur ke Jogja, kejadian malam itu seakan menghantui pikiran dan rasa takut saya. Suatu waktu, ada topik pembicaraan yang mengarah ke cerita horor, dan saya memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman pribadi saya. Siapa sangka, ternyata tidak hanya saya saja yang pernah diganggu, namun anggota keluarga lain dan tamu yang datang juga pernah diganggu. Bentuk rumah Eyang seperti Jawa kuno, jendelanya besar berwarna hijau dan memiliki halaman yang luas. Di depannya terdapat pendopo Jawa yang biasanya digunakan untuk berkumpul keluarga. Rumah yang letaknya strategis dengan alun-alun kidul terdapat 2 pohon beringin kembar. 5 menit jalan kaki ke Pasar Ngasem dan dekat dari keraton membuat rumah Eyang beberapa kali akan dijadikan lokasi syuting film. Saat memilih lokasi syuting biasanya akan melakukan namanya survei tempat. Begitupun dengan rumah Eyang. Produser bersama kru dari 2 stasiun TV yang berbeda datang untuk melihat rumah Eyang. Namun hal yang mengejutkan, ketika kedua stasiun TV tersebut tidak jadi menggunakan rumah Eyang.
sebagai lokasi syuting, padahal mereka sangat tertarik. Eyang menanyakan mengapa rumahnya tidak jadi digunakan. Padahal saat produser pertama kali datang dan bersiap memulai syuting, ternyata kru yang membantu diganggu oleh hal yang tak kasat mata. Begitupun dengan produser yang kedua, mereka mendapat laporan bahwa artis yang berperan dalam film tersebut diganggu oleh hal yang tidak terlihat. Itulah yang menyebabkan produser bersama kru akhirnya tidak jadi menggunakan rumah yang sebagai lokasi syuting. Dari cerita mengenai produser tersebut, sudah terdapat dan dipastikan mereka diganggu oleh penunggu rumah Eyang yang tidak suka rumahnya digunakan sebagai lokasi syuting. Semenjak itu, sebisa mungkin Eyang menjaga rumah tersebut agar tidak dikunjungi oleh banyak orang, terutama orang yang bukan keluarga. Selain untuk menjaga kenyamanan orang yang tinggal di rumah, kami juga menjaga kenyamanan hal yang tidak terlihat. Hal tersebut kami lakukan agar kejadian diganggu oleh penunggu tidak terlihat di rumah Eyang ini tidak terulang kembali. Begitulah cerita nyata yang terjadi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.